Oke, halo, selamat sore semuanya. Apa kabar nih teman-teman? Semoga dalam keadaan baik dan juga sehat ya teman-teman. Nah, wow. Oke, sebelum acara dimulai ini, aku mau jelasin dulu tentang rules kelas ya, teman-teman. Namun sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak udah meluangkan waktu buat belajar bareng di weekend hari ini, apalagi di sore-sore hari ini ya teman-teman, tentang art style portfolio bareng sama Kak Amadeus Erlangga. Ada nggak sih yang di sini udah follow Instagramnya? Boleh banget komen di kolom chat. Peserta tadi yang aku sempat cek di WhatsApp group adalah mungkin followersnya atau mungkin oke dari Kak Falah followersnya atau mungkin ada yang belum follow, boleh komen di akan setelah aku jelasin tentang rules hari ini. Jadi buat teman-teman yang join di kelas hari ini, nanti untuk interaksinya kita memang nggak bisa open mic ya, atau misal open cam gitu nggak bisa, tapi peserta bisa mengajukan pertanyaan kalau misal ada yang mau ditanyakan tentang kelas hari ini atau materi kelas hari ini di kolom Q&A. Soalnya kan nanti kalau misal ditaruh di kolom chat akan takutnya nantinya akan ketutup gitu teman-teman. Oke, kemudian next. Nah, tadi kan sempat juga diinfokan tentang admin kita gitu ya, tentang apa itu Mazing dan juga Mazing Academy. Nah, untuk detailnya ini aku jelasin dulu apa sih bedanya dari kedua itu gitu. Jadi Mazing Academy ini adalah program dari Mazing Indonesia buat para kreator yang dikemas dalam bentuk workshop, webinar, dan juga online course. Jadi semuanya diselenggarakan secara kayak gini. Nah, untuk Mazing-nya sendiri itu apa sih? Jadi Mazing ini sebenarnya adalah aplikasi berbasis Android atau iOS dan itu gratis ya teman-teman. Kalian bisa download di App Store ataupun Google Play dan itu fungsinya itu bikin landing page atau single website dengan fitur lengkap seperti untuk memudahkan para kreator ataupun teman-teman yang di sini dalam menampilkan portofolio karya, terus kemudian ada link-link mungkin sosial media lain gitu ya. Terus kemudian kalau misal kalian punya YouTube, Spotify, ataupun Marketplace, dan lain sebagainya, itu kalian bisa pakai aplikasi Mazing gitu. Jadi untuk memudahkan menampilkan link-link tersebut. Kurang lebih tampilannya kayak gini ya teman-teman. Jadi ada juga fitur analitik. Nah untuk fitur analitik ini kalau misal kita nyebutnya di sosial media mungkin insight gitu ya. Kalau di kita itu juga ada namanya fitur analitik gitu. Jadi bisa mengetahui berapa banyak kunjungan di setiap link yang dikunjungi oleh klien ataupun followers kita. Kalau misal kita naruh link kita, link Messi kita ditaruh di bio sosial media kayak gitu. Terus di sebelah sini ada icon home ini. Di icon home ini kalian juga bisa cari tahu gimana cara penggunaan masing-masing aplikasinya dengan cara scroll ke bawah. Nah, di situ ada tutorial-tutorial singkatnya. Dan informasi juga nih kepada teman-teman gitu ya. Tadi kan sudah diinfokan juga sama tim grup kita gitu ya, terkait sertifikat. Jadi untuk peserta yang pengen dapetin sertifikat di kelas hari ini, nanti akan dikenakan biaya administrasi sebesar 15.000. Nah, untuk pembeliannya sendiri nanti akan di-share ulang lagi di WhatsApp grup sama yang kayak link yang dibagikan tadi ya. Namun ini sifatnya nggak wajib ya teman-teman, bagi peserta yang mau aja gitu. Jadi selain kalian dapat sertifikat, kalian juga dapat aplikasi Mazing Premium yang bisa diakses selama 2 bulan. Nah, ini contoh bentuk aplikasi Mazing Premium-nya kurang lebih kayak gini. Jadi tampilannya sudah didesainkan oleh tim kami juga kayak gitu. Oke, itu tadi penjelasan singkat tentang Mazing Academy dan juga sedikit tentang tutor kita hari ini. Ini kayaknya peserta udah nggak sabar buat belajar bareng tutor kita hari ini. Mungkin bisa ya langsung dimulai aja mungkin ya. Kita sambut dulu tutor kita. Halo, selamat sore Kak
Deus. Halo, selamat sore Mbak Caca dan teman-teman. Oke, halo Mas Deus. Ini apa kabar nih? Baik dan sehat. Oke. Oke Mas Deus, sebelumnya makasih banyak ya udah meluangkan waktu Ya, buat join sharing-sharing di acara Amazing Academy nih bareng kita juga gitu ya. Mungkin nanti kalau misal apa ada yang mau disampaikan ke peserta hari ini bisa langsung dijelaskan aja saat Zoom gitu ya Mas. Ini kayaknya peserta ya ya, udah nggak sabar lagi nih buat belajar bareng Mas Deus, mungkin bisa langsung dimulai aja mungkin ya Mas. Oke, baik Mbak. waktu dan Zoom Caca persilahkan. Oke, sebelumnya ini sudah terlihat ya PPT-nya. Nah, ini. Apakah sudah terlihat Mbak? Oke. Oke, sudah Mas Deus. Ya. Oke, teman-teman. Selamat sore, teman-teman. Terima kasih sudah hadir di webinar ini ya. Aku tuh mau sharing ke teman-teman gimana caranya membuat portofolio kalian yang punya art style yang masing-masing begitu. Yang ada ciri khasnya kalian masing-masing gitu. Ya, perkenalkan saya Amadus Erlangga, bisa teman-teman panggil Deus. Saya adalah ilustrator. Ini adalah kontak saya ya, ada email sama Instagram. Bisa cek Instagram saya itu ada karya-karya saya. Kemudian saya sudah berkutik di dunia ilustrasi ini ya kurang lebih 4 tahunan lah, semenjak awal masuk kuliah gitu. Terus ini teman-teman, software saya yang saya pakai Clip Studio Paint sama Photoshop begitu. Langsung kita mulai. Jadi yang akan kita pelajari itu adalah tentunya teori ya, teori cara membuat portofolio itu seperti apa gitu. Kemudian disusul dengan prakteknya, cara prakteknya gimana sih cara menggambarnya gitu. Nah, kemudian apa itu portofolio? Nah, portofolio itu adalah sekumpulan karya seni yang mencerminkan dari pembuat seni itu sendiri. Nah, ini kutipannya dari Bender ya, tahun 2012. Kemudian kemudian ada kutipan lagi, media utama dari kreator untuk mendemonstrasikan talenta, keahlian dan karya. Ini menurut Anderson pada tahun 2016 gitu. Kemudian portofolio itu juga memiliki fungsi ya teman-teman. Ini menurut artikel dari penulis Kairunisa ya tahun 2022. Jadi fungsi dari portofolio itu untuk mendokumentasi karya yang sudah dikerjakan. Terus sebagai tolak ukur capaian dari ilustrator atau desainer, kemudian sebagai identitas diri yang ditunjukkan kepada audiens, target segmen, dan unjuk diri dari karya yang sudah dibuat. Nah, maksudnya ini apa sih gitu? Nah, dokumentasi karya sudah dikerjakan, jadi teman-teman sudah gambar nih, gambar gitu. Nah, itu nanti dipadukan, dikoleksi dalam satu dokumen. Nah, itu portofolio. Kemudian tolak ukur capaian dari ilustrator atau desainer. Nah, jadi karya-karya teman yang sudah kalian buat nih, itu sebagai capaian atau seberkembangnya apa sih aku ini. Nah, itu dikompilasikan jadi satu buku atau satu dokumen portofolio. Sebagai identitas diri ya, ini tentu saja ke branding teman-teman ya. Jadi teman-teman gambar nih, pengen yang gambar seperti apa gitu. Aku pengen dikenal sebagai ilustrator yang seperti apa, desainer yang seperti apa. Nah, itu sebagai identitas diri. Kemudian unjuk diri dari karya yang sudah dibuat. Ya ini biasalah teman-teman upload di Instagram, upload di misalnya di ArtStation, bisa ya, upload di media platform lainnya, di Twitter, gitu. Nah, selain berfungsi sebagai album atau dokumen tadi ya, portofolio itu berperan sebagai alat yang efektif untuk mempromosikan diri kepada audiens dan menarik perhatian mereka tentang karya seni. Gitu. Jadi portofolio itu nggak cuma berkas doang ya, dokumen doang, tapi sebagai ya ini loh pameranku di dalam buku ini. Itu isinya gambar-gambarku. Oke, jadi aku pengen sharing ya apa yang kita butuhkan saat membuat portofolio. Yang pertama jelas skill ya, skill teknis menggambar gitu. Teman-teman tentunya harus mempunyai sebuah skill agar bisa menggambar.
dan membuat karya. Dan tidak dipungkiri juga terdapat konsistensi ya. Ini adalah elemen yang penting juga untuk membuat portofolio. Kalau teman-teman konsisten nih, komitmen gitu, aku pengen dalam 1 bulan ini aku pengen gambar yang seperti apa gitu. Aku pengen ngoleksi gambarku gitu. Nah itu silakan. Harus konsisten teman-teman. Begitu. Nah untuk skill, nah ini ada 1, 2, 3, 4, ada 6 ya. Pertama cara kalian bisa belajar skill itu, ini dari pandanganku ya. Tentunya pertama dari belajar dari the pros gitu, learn from the pros. Belajar dari yang para ahli ya. Teman-teman kan bisa banyak menemukan Instagram artis-artis atau ilustrator yang udah terkenal tuh. Nah, itu teman-teman bisa pelajari. Atau di YouTube ya. Nah, kalau aku pribadi itu aku lebih seringnya belajar di YouTube. Terutama di YouTube bule ya, YouTube luar itu. Kayak misalnya Rosdraw, Ethan Becker, Sinix Design. Terus ada kalau mau belajar anatomi biasanya ke channelnya Proko terus ada Muhammad Akbadi, Ergojo dan masih banyak lagi gitu. Kemudian latihan yang rutin ya. Nah, latihan yang rutin ini seperti apa? Mungkin bisa dibikin kayak ya sehari coret-coret lah 1 jam 2 jam gitu. Kalau aku sih enaknya malam ya teman-teman ya, karena malam itu kan hening dan bisa fokus begitu. Oh ya sama latihan rutin ini kayak tidak melulu kalian tuh harus rutin banget gitu, hektik atau latihan sampai ngoyo sampai itu. Tentunya teman-teman juga perlu istirahat juga ya. Istirahat itu penting karena ini berfungsi untuk merefresh otak dan merefresh visual juga gitu. Misal teman-teman habis gambar nih, gambar gitu. Itu mungkin habis itu kalau udah selesai istirahat dulu aja, jangan langsung gambar berikutnya. Nanti pas sudah matanya refresh ya, otaknya udah seger gitu, nanti lihat gambarnya. Waduh kok gambarnya kok jadi kurang ya. Nah ini kan bisa diupdate lagi. Jadi istirahat itu memengaruhi. Tapi ya jangan lama-lama. Misalnya hari ini gambar 1 jam, terus istirahatnya 2 hari, 3 hari gitu jangan. Ya istirahat ya dikit-dikit lah. Kemudian eksperimen. Ya ini eksperimen itu eksperimen style ya. Style teman-teman nanti akan ada prakteknya juga. Kemudian kritik dan saran. Nah, ini dimulai dari simpel dulu ya. Nanti kalau teman-teman gambar gitu bisa minta tolong keluarga gitu, minta tolong ibu, bapak, teman. Ini gimana gambarku gitu. Apa yang perlu dikembangkan gitu. Ini yang jelek di bagian mananya. Terus eksplorasi. Ya, teman-teman bisa eksplorasi di platform manapun ya, seperti Pinterest dan Instagram untuk melihat berbagai style itu kan banyak tuh. Terus trial dan error, ya jadi tidak ada yang kita latihan gambar itu 1 kali coret itu perfect gitu. Pasti akan ada trial and errornya. Misal seperti ini brushnya kok kurang pas ya gitu. Ini warnanya kok kurang pas gitu, kurang ngejreng gitu. Atau kalau pengen yang tone-nya yang lebih dark gitu, ini kok warnanya kurang kelam ya gitu. Terlalu happy gitu. Aku pengennya yang agak-agak kelam gitu. Nah, itu trial and error ya. Terus konsistensi, ini menurutku ada 4 elemen sih. Ya buat jadwal ya kayak tadi, jadwal rutin. Sehari 1 jam, 2 jam, itu buat coret ada gitu. Terus catat apa aja yang udah dilakukan. Nah ini penting juga ya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman nih, pas latihan pertama kali, nyoretnya seperti ini gitu. Brushnya pakai yang ini. Terus pensilnya mungkin pakai yang ini. Itu dicatat ya. Misal nih, kalau brush, ini settingan brushnya yang namanya apa. Terus ukurannya berapa. Terus warnanya ini yang seperti apa. Kalau pensil pun sama. Ini pensil yang mungkin ketebalan runcingannya pas sudah diruncing itu yang seperti apa gitu. Misalnya jangan terlalu runcing, jangan terlalu tumpul. Mungkin yang seimbang seperti apa tuh bisa dicatat. Kemudian komitmen ya. Misal nih dalam jangka waktu 1 minggu ke depan nih aku pengen bikin gambar kartun atau gambar children illustration gitu. Nah ini teman-teman harus ada komitmennya agar biar lebih tahu tujuan bikin portofolio, bikin ilustrasi gitu. Ya ini buat target capaian ya tidak jauh berbeda dengan yang komitmen. Target capaian ini mungkin lebih spesifiknya kayak gini. Aku pengen bikin ilustrasi tentang kartun. Tapi kartunnya seperti apa ya? Kartun tentang misalnya masakan Indonesia gitu. Kartun tentang aktivitas orang-orang di pasar dan lain-lain. Ya, langsung masuk ke how to build-nya ya, cara membuat portofolionya. Itu dimulai dari the basics. Tentunya the basics ini adalah fundamental dasar dari menggambar. Gitu. Kemudian referensi,
Nanti teman-teman bisa silakan cari di Pinterest ya, seluas-luasnya mungkin. Referensi nanti bagaimana sih cara menentukan eh, style gambar kalian gitu. Kemudian development ya, itu nanti ada sesi praktek dikit-dikit tentang bagaimana sih cara aku ini mendevelop dari styleku dan kemudian konsisten di karya-karya berikutnya. Oke, ini intermezzo dulu ya. Jadi beragam artis dan ilustrator yang terkenal yang bisa teman-teman kunjungin. Ini adalah preferensi dari aku sendiri ya teman-teman. Ini favoritku ini yang tiga ini nih. Ada Charles, Sims Art, dan Jerome. Nah, si Charles ini kan dia sangat tegas di garis outline-nya kan kalau teman-teman lihat nih. Kemudian warna-warnanya kan juga merah-merah gitu, kuning yang panas. Terus tapi juga diseimbangin dengan warna dingin. Nah, ini stylenya si Charles seperti ini. Begitu. Kemudian bentuk yang agak-agak kartun ya. Ini. Kemudian ke Sims Art. Ini Sims Art dari segi bentuk dia lebih ke realis gitu. Anatominya accurate dengan real life keadaan yang sekitar. Sama dia menggunakan brush watercolor ini teman-teman. Brush watercolor pasti ada di software-software lain lah kayak Procreate, Photoshop, Clip Studio Paint, Medibang, Krita, dan lain sebagainya. Kemudian ada Jerome Pellissier ya. Ini adalah children illustration book favoritku. Aku suka karena shape-nya itu tuh antara real anatomi sama stilasinya, stylized-nya itu menyatu gitu. Tentunya sama coloringnya ya dari si Jerome ini. Itu kan coloringnya kalau dilihat-lihat itu kan warmnya kan enak banget tuh. Warm sama coldnya seimbang nih. Warna merah sama warna toskanya ini. Yang di apa itu kayak kakek-kakek ya yang hidungnya panjang itu. Nah itu yang pakai daun-daun itu kan coldnya yang suasana dinginnya itu kan yang menyeimbangkan yang warmnya ini yang kordennya merah gitu. Terus ada lagi, ini teman-teman juga pasti udah tahu ya ilustratornya ini. Ini ada Kirabuni yang stylenya lebih seperti ke anime Jepang. Kemudian ada Sam Yang atau Sam Das Art yang gambar cewek gitu ya, gambar cewek cantik tapi stylenya yang keras banget gitu. Kelihatan ini stylenya si. Terus ada Coto Sumi yang suka main-mainin pattern atau warna gitu ya. Jadi ya ini outline-nya sama sih punya Coto Sumi tapi dieksekusi dengan berbagai warna dan berbagai mood gitu. Jadi ada banyak banget ilustrator yang bisa teman-teman explore. Oh ya teman-teman bisa itu ya di kolom chat ketik gitu. Ini siapa ilustrator favoritku, artis favoritku bisa dicek sebagai referensi juga ke teman-teman. Mungkin aku juga bisa lihat ya dari kolom komentar ini, oh ini ada ilustrator ini, mungkin aku bisa ikut eksplorasi bersama teman-teman gitu. Oke, langsung dimulai ya. The basic. Basic is everything. Kalau paham dasar bentuk, maka bisa membuat gambar dan style apa aja. Maksudnya itu kita berangkat dari yang bentuk sederhana, misalnya bola, kubus, terus ada piramid, ada cone, silinder, dan lain-lain. Nah, ini harus teman-teman perlu ketahui bahwa bentuk dasar ini sangat penting untuk skill teman-teman dalam menggambar. Nah, nggak cuma bentuk dasar ya, nggak cuma kubus doang. Ya, kita juga udah pernah belajar kan, ya ini kubus, ini tabung gitu. Tapi perspektif teman-teman. Setelah menggambar, setelah mengetahui bentuk dasar itu, bangun ruang itu, perlunya perspektif juga. Misalnya nih, perspektif satu titik hilang, itu nanti ditarik garisnya ini kan, kayak gambar rumah gitu. Terus ini dua titik hilang yang seperti ini ada dua titik hilangnya ya, kayak gini. Ini penting buat misalnya teman-teman mau membreakdown anatomi, terus bentuk-bentuk realis, terus ingin belajar style juga salah satunya. Nah itu penting untuk memahami dari perspektif. Kemudian, nah ini coba teman-teman buat shape random seperti di samping ya. Teman-teman coret kayak gini gitu. Pentingnya memahami bentuk dasar sebelum memulai menggambar. Jadi di kertas kosong ini teman-teman nanti coret-coret sembarangan gitu ya. Tapi yang rapi gitu. Kubus, segitiga, bulat, tabung gitu. Tapi ya random aja gini. Ini akan membantu visual teman-teman dan muscle memory juga ya di tangan itu nanti jadi terlatih untuk menggambar bentuk-bentuk yang seperti ini. Nah, jadi
bentuk-bentuk dasar tadi itu nanti diterapkan ke sini teman-teman. Bagaimana teman-teman cara membreakdown dari sebuah anatomi gitu. Ini kita ambil simpelnya gambar manusia ya, karena kan kita seringnya kan juga gambar manusia gitu. Bisa hewan sih, bisa ini, tapi kita ambilnya ya manusia dulu aja. Misalnya aku ada model seperti ini ya. Nah, terus aku simplified. Aku simpelkan dulu. Misalnya yang tangan ini ada bentuk tabungnya ya, tabung seperti ini gitu. Terus yang badan ini kotak ya, kotak balok ini. Terus yang paha tabung juga, bawah juga. Terus yang kepala bola ya, kalau teman-teman lihat ini. Oh ya, mungkin ada tips sih. Tipsnya itu kalau di persendian ya, di siku gitu, terus di pergelangan, terus di lutut itu digambar bola atau titik kayak gini. Nah, ini sebagai berfungsi sebagai pemisah antara anggota gerak tubuh gitu. Ya pakai bentuk dasar dulu aja teman-teman kalau mau breakdown anatomi atau bentuk-bentuk realis gitu. Nah, selain mempelajari apa shape tadi, setelah teman-teman sudah menguasai bentuk shape yang sederhana tadi ya, itu bisa explore berbagai macam bentuk gitu. Yang tadi ini kan manusia biasa gitu kan, yang proporsionalnya seperti ini begitu. Kalau ini kan ada yang macam-macam nih, ada yang gede, berotot gini, terus ada yang badannya yang pendek gini ya, terus bulat kan, ini shape-nya bulat kan. Terus ada yang kotak, kotak gini, kayak pohon. Nah, ini silakan bisa teman-teman pelajari. Pelajarinya dengan cara ya ini simplify tadi itu. Nah, misalnya yang orang yang sebelah paling kiri ini ya, dia kan kekar toh itu. Itu kalau kita breakdown shape-nya itu kan dia seperti segitiga yang terbalik gitu. Yang segitiga yang terbalik gitu. Dia runcing ke bawah. Nah, sorry, runcing ke bawah bahasanya itu. Runcing ke bawah gini. Kalau yang bulat ini, yang tengah ini dia kan badannya kan kayak bola toh, lebih oval gitu. Terus yang sebelahnya yang terakhir dia kan lebih kayak kayu atau pohon gitu, lebih tinggi lah. Nah, ini setelah itu mungkin teman-teman bisa coba gambar bentuk ya. Ini dari teman kuliahku ini. Jadi mungkin apa ya, teman-teman nggak cuma belajar kartun, belajar children illustration, nggak cuma belajar gambar anime gitu, tapi perlu juga memahami gambar bentuk yang realis ini teman-teman. Ini sangat penting karena banyak banget yang bisa didapatkan manfaatnya kalau teman-teman menggambar ini terlebih dahulu daripada langsung menggambar ke style. Misalnya nih teman-teman bisa mempelajari bentuk yang realis seperti apa, misalnya bentuk sendok, bentuk gelasnya ini seperti ini. Terus value ya, value atau shadow ini juga sangat penting. Nanti kan itu kan menentukan gelap terangnya kan teman-teman. Misal seperti sendok ini kan dia mengkilap gitu. Nah, terus kain ini dia lebih soft gitu, tapi juga ada bagian yang sangat hitam. Ini yang gelap, ini kan shadownya atau ini. Nah, terus daun-daun teksturnya seperti ini begitu. Jadi menggambar bentuk realis ini adalah sebagai awal pondasi teman-teman agar bisa menggambar yang lebih kompleks lagi berikutnya. Kompleks, simple, bertekstur, eksperimen. Nah, ini dimulai dari gambar bentuk yang seperti realis ini. Alangkah baiknya seperti itu. Ya tidak usah realis-realis amat lah, tapi kan setidaknya dari gambar bentuk yang realis ini teman-teman paham akan tekstur dari suatu objek keadaan berdasarkan yang real. Begitu. Misalnya buah nih, sebuah semangka itu kan teksturnya kan halus tapi ada gores-goresannya gitu. Terus buah anggur dia mengkilap. Nah, jadi ya teman-teman misalnya nih belanja ke supermarket ya, misalnya belanja buah gitu. Ya udah, biasanya teman-teman cuma ngambil buah gitu. Buah terus dimakan toh, dibayar dulu deh, habis itu dimakan gitu. Nah, kalau digambar, teman-teman lihat anggur nih. Nah, itu kan otomatis teman-teman mantengin anggurnya. Ini kan bisa berjam-jam kan untuk memahami lightingnya, teksturnya gitu. Yang ini akan penting digunakan untuk di praktek selanjutnya. Kalau teman-teman mau terjun ke ilustrasi yang lebih kompleks berikutnya. Nah, ini the basics ya. Ini dari Kim Jung Gi. Oke, teman-teman ada yang tahu Kim Jung Gi nggak? Ada yang sering lihat di YouTube-nya nggak? Komen ya kalau tahu ya. Ini orang gila ini dia bisa gambar eh, perspektif terus shape ini tanpa sketsa gitu langsung pakai bolpen. Dan aku sering lihat videonya si Kim Jung Gi ini ya. Tapi saya sudah almarhum ya. Eh, Rest in power lah Kim Jung Gi gitu. Ini favoritku banget ini.
Jadi pas aku gambar gitu ya, aku gambar gitu sambil sebelah softwareku itu ada videonya Kim Jung Gi gitu. Ada videonya Kim Jung Gi, sorry. Jadi saya termotivasi lah untuk gambar gitu. Kayak gila aja gitu. Nah, ini kan Kim Jung Gi kan walaupun sudah sangat master ya, dia tetap ngajarin ini loh dari basic dulu dari yang bentuk yang kotak-kotak ini. Terus nanti diterapin jadi ke real anatominya, perspektifnya juga Kim ngasih satu titik hilang ya di sini ya. Terus yang ini yang sampingnya ini yang pakai bolpen biru sama bolpen oranye itu ini berangkat dari kubus-kubus dulu, berangkat dari tabung sama kubus yang dijadikan satu kemudian dibentuk versi humannya begitu. Oke, ini sebelum masuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari yang materi in the basics ini, materi dasar, sebelum kita lanjut ke nge-build portofolionya? Oh, ini pada tahu ya. Ini Kak Muhammad Yafik tahu, Kak Dea tahu, pada tahu Kim Jung Kim, senang loh. Emang artis yang keren itu. Ini Mas Gibran, Master Perspektif dan Anatomi, ya betul. Oke, next ya. Kemudian setelah kita paham nih skill basic menggambar, itu saatnya kita menentukan referensi. Ya teman-teman sudah pasti familiar lah referensi ini. Teman-teman kan juga sering melihat kan ilustrator di Instagram itu kan seperti apa begitu. Bisa di Instagram, Pinterest, Behance, ArtStation gitu. Aku paling sering jelas di Pinterest. Kemudian kalau untuk ArtStation ini yang lebih ke konsep art gitu. Konsep art film misalnya, konsep art game gitu. Game League of Legends itu kan keren-keren toh itu konsep artnya gitu. Kalau Behance ini aku lebih nyari yang versi kayak desainer gitu. Desainer yang membuat kayak branding gitu, logo dan lain-lain. Nah, ini Pinterest ya, teman-teman pasti juga sudah familiar nih. Nah, ini contoh referensi yang aku kumpulkan ini itu lebih mengacu ke warna. Jadi di antara banyaknya referensi ini lebih ke warnanya sih. Misal aku pengen koleksi referensiku berbagai macam warnanya. Ada merah, ungu gitu. Dan ini mood board yang aku bikin ini itu referensinya itu terdiri dari spesifik warna gitu. Jadi misal nih ilustrasi yang naga yang paling pojok kiri atas ya, itu kan dia fokusnya ke merah sama toska. Di sampingnya itu fokus ke hijau-hijau seger gitu. Bawahnya itu kan lebih fokus ke ungu kan. Nah, aku sukanya ini, referensi yang warnanya spesifik gitu, terus tak jadiin satu mood board. Kemudian ada yang warnanya oranye doang, ada yang hijau doang, begitu. Jadi tertata lah. Oke, jadi teman-teman juga buat board referensi ya. Misalnya nih teman-teman kalau mau pengen ke style buku anak, ya maka bikin board tentang children book illustration gitu. Atau mau anime style, manga, shonen, seinen, yang lebih ke Jepang ya. Terus comic book style sama cartoon style. Nah, comic book style ini sekarang lagi tren ya di dunia perilustrasian karena belakangan ini kan animasi itu kan sedang gencarnya tentang style comic book ini. Salah satunya adalah Spider-Verse, Spider-Man Into the Spider-Verse sama yang Across itu. Teman-teman tahu kan Spider-Man yang Spider-Verse itu? Kalau tahu komen ya, biar aku bisa relate gitu loh. Karena itu kan bagus banget gitu. Ya kan keren kan. Selain Spider-Verse ada Nimona di Netflix. Nah, kalau tahu boleh komen juga, kalau tahu boleh komen. Nimona itu juga bagus di Netflix itu. Selain Nimona ada Arcane League of Legends ya, itu kan stylenya ya termasuk comic book. Terus selain Arcane ada oh ya TMNT yang Paramount itu kan mau rilis toh itu. Udah rilis apa udah rilis ya kayaknya ya. Itu kan stylenya kan juga seperti comic book ini gitu. Ya mohon maaf, style comic book ini seperti agak melawan Disney Pixar lah. Kasarnya seperti itu. Ini memang lagi sih style-style yang seperti ini. Terus apa lagi ya? Kayaknya itu sih. Oh, kalau di Netflix ada juga animasi namanya Enter Galactic gitu. Enter Galactic disambung Enter Galacticnya. Itu bagus juga. Itu stylenya solid comic book ini. Oke, selanjutnya kartun style ya. Kartun style ini seperti ya kartun-kartun network gitu atau SpongeBob, Adventure Time, Amphibia, banyak lagi. Gravity Falls itu untuk kartun style.
Kemudian untuk children book illustration style ya, ini pasti teman-teman juga sangat familiar ya, apalagi di Indonesia sangat banyak kan yang pakai style ini. Itu pasti teman-teman sudah ada referensinya tersendiri. Kemudian untuk anime style, manga, shonen ini juga sangat banyak juga tipe-tipenya. Misalnya seperti style apa nih? Stylenya Ghibli gitu, dimulai dari yang sangat familiar dulu ya, Ghibli. Atau stylenya Jojo, atau stylenya misalnya yang horor kayak Junji Ito gitu ya. Stylenya si siapa gitu banyak. Nah, ini teman-teman harus dispesifikkan ya kalau nyari referensi gitu. Jangan dicampur misalnya comic book sama children illustration gitu. Nanti jadinya buyar gitu. Kecuali kalau misalnya teman-teman mau nge-mix ya antara comic book sama children itu. Tapi biasanya kalau teman-teman yang baru awal-awal mulai nih, itu dimulai dulu dari yang spesifik gitu. Oh, ini di komen fanboy Jojo langsung keluar ini. Udah sampai nonton part berapa ini yang komen-komen? Kalau boleh boleh tahu. Oke, tips saat memilih referensi. Jadi, saling spesifik ya. Tadi sudah dibahas tadi. Terus jangan ada yang berbeda antar referensi gitu. Jadi misalnya nih, teman-teman mau koleksi style yang children book illustration, tapi teman-teman juga ngambil yang style misalnya style Art Nouveau gitu, Art Nouveau yang style lawas gitu. Terus juga ngambil style comic book. Nah, itu jangan ya, kan itu saling jomplang gitu. Mending mulai dari yang spesifik dulu. Oke, sebelum masuk ke development, apakah ada pertanyaan teman-teman? Mungkin mau tanya apa gitu tentang referensi, tentang basic juga nggak apa-apa. Silakan di drop ya di kolom komen. Aku tuh lebih suka kalau referensi itu lebih ke warna sih teman-teman. Misalnya aku pengen bikin warna yang di ilustrasiku ini aku pengen bikin warna yang lebih spesifik gitu. Aku ambil yang biru gitu. Aku pengen bikin warna yang panas, aku ambil merah, cari beberapa referensi. Kalau bentuk juga sama bentuk. Misalnya aku pengen bikin bentuk yang lebih kartun dan lucu, aku bisa ambil Disney. Kalau pengen ambil bentuk yang solid itu kayak Spider-Man tadi, yang real anatomy itu kayak komik-komiknya Marvel kan, Marvel, DC gitu, bebas. Tapi personal aku kalau lihat Pinterest tuh lebih suka ke warna-warna ini. Oke, ini ada yang bertanya ya, tolong jelasin color theory gitu. Ini mungkin tak jelasin, tak tak jawab secara singkat ya teman-teman. Color theory menurutku lebih ke tone warnanya aja sih gitu. Jadi misalnya nih teman-teman pengen gambar nuansa yang pengen bikin nuansa warna yang lebih merah gitu. Nah ini teman-teman bisa cari di Pinterest dulu ya, jangan langsung gambar gitu. Mungkin kumpulin dulu feeling emosinya di Pinterest atau Instagram gitu ya, cari-cari karya yang warna merah gitu, nanti baru bisa diaplikasikan gitu. Karena kalau teori itu kalau mau dibahas secara spesifik itu pasti akan sangat panjang. Mungkin singkatnya seperti ini aja teman-teman, tentukan dulu aja warna-warna yang pengen tuh kayak gimana, ungu gitu. Nah, teman-teman ambil referensi yang ungu, biru gitu. Oke, itu dari pertanyaan dari Kak Iqbal. Sekarang dari Kak Anggit. Ingin bikin porto yang spesifik, tapi karya yang udah dibuat masih beragam dengan style yang harus menyesuaikan kebutuhan. Oke, jadi sebenarnya ini tergantung ya teman-teman ya. Portofolio itu tidak harus spesifik ya. Tapi kenapa aku bilangnya spesifik dulu? Karena ini sebagai permulaan begitu. Teman-teman pengen yang style seperti apa? Karena pada dasarnya nih kalau teman-teman punya banyak style yang tidak spesifik itu bisa aja dijadiin satu porto. Berarti kan itu menunjukkan bahwa aku ini loh punya banyak banget style, punya banyak banget porto. Nah itu nggak apa-apa. Tapi mungkin di portofolionya dijelasin gitu ya. Ini adalah style comic book, ini adalah style yang tanpa line art, ini adalah style seperti ini. Gitu. Jadi misalnya kalau misalnya ditunjukin ke klien gitu ya, nanti klien jadi punya banyak referensi gitu loh. Oh aku pengen style yang ini nih, gitu. Itu dari Kak Anggit. Sekarang Kak Noel. Untuk bikin art, apakah harus terfokus sama objek atau tone warna? Ya ini nanti balik ke komposisi ya. Bagaimana pengennya fokusnya kemana gitu. Nanti ya pas praktek. Kemudian objek atau tone warna ya tadi sudah dijelasin kalau pengen warna yang seperti ini nanti ambil ilustrasi atau karya-karya yang mengarah seperti ini gitu. Terus dari Kak Deals, art style dalam sebuah children book biasanya terlihat dari mana ya? Apakah tekstur untuk mata, mana dulu yang perlu dipelajari?
Kalau menurutku ya, secara pribadi, ini masih secara subjektif ya teman-teman. Jadi masih bisa diargumenkan, bisa diperdebatkan juga. Kalau menurutku itu lebih ke bentuk sih, bentuk yang lebih lucu gitu. Nah, definisi lucu itu apa kan beda-beda kan. Menurutku lucu ya, ya anak kecil, terus mata agak belok gitu. Tapi ya mata juga bisa dibikin titik kayak dot gitu bisa. Biasanya warna-warnanya juga lebih tertata ini Kak Dils kalau untuk children book illustration ya. Warnanya lebih tertata dan fun gitu. Yang lebih ngejreng lah. Penjelasan komposisi gambar nanti pas praktek. Bentar lagi ya. Ini kan bentar lagi praktek ini. Oke, Kak, di style comic book ada banyak artis yang beda juga. Apakah lebih satu artis atau boleh dicampur? Ya, ini balik ke diri sendiri sih. Tapi kalau teman-teman pengen memulai banget dari awal nih, itu pelajari satu dulu. Tapi jangan pelajarinya itu nanti diupload ke Instagram. Maksudnya takutnya kalau plagiat gitu loh. Mending disimpan dulu, nanti habis itu teman-teman kembangkan. Habis itu bisa di-mix gitu. Karena kan aku juga suka nge-mix style gitu. Aku suka nge-mix styleku yang ini sama yang ini gitu. Cara branding jasa menggambar commission gimana ya Kak? Oke, ini bukan bidang dari materi ini ya. Cuman kalau mau aku em, jawab, cara branding jasa menggambar commission itu tentunya adalah style teman-teman yang memiliki ciri khas. Mungkin bisa ditambahkan aksen-aksen di ilustrasi teman-teman gitu. Misal suka pakai lighting yang tajam ungu gitu, nanti bisa ditambahin itu kan jadi branding kan begitu. Kemudian sering-sering interaksi juga ya sama mungkin followers atau teman-teman gitu. Atau bisa nyoba platform seperti platform freelance ya, seperti Fiverr dan lain-lain. Atau join ke Discord atau community gitu ya, bisa di Reddit dan lain-lain yang ilustrasi gitu. Nah, ini Kak Syafa bisa share-share gambar aja gitu. Intinya sih ya kan kita tidak dipungkiri ada makhluk sosial kan, pasti kita harus berinteraksi gitu untuk memamerkan karya kita. Oke, selanjutnya ke development ya. Pertama, pelajari dari referensi yang sudah ditentukan. Oke, jadi sejauh ini aku punya 3 style teman-teman. Sebenarnya bentuknya sama ya, manusianya seperti ini, matanya seperti ini. Tapi yang membedakan adalah di eksekusinya gitu. Pertama di OG Deus ini, ya, ini style originalku. Styleku ini mengarah ke ke detail ya, shadow yang detail dan realis begitu. Kemudian ada style children illustration ya, karena style ini lebih eksploratif dan sangat fun gitu. Kemudian style yang comic book. Nah, ini aku bermain dengan warna yang solid sama half tone ya, mainin titik-titik kecil kayak gini gitu. Nah, ini warna-warnanya aku benar-benar eksperimen juga yang style comic book ini. Tapi kalau teman perhatikan ya ini kan anatomi dari gambarku ini kan hampir sama semua ini gitu. Tapi cuma dibedakan yang eksekusinya. Yang satunya yang OG Deus ini dia lebih mengutamakan realis dan pencahayaan yang lebih tertata ya. Kalau yang Children Illustration ini dia lebih bermain ke tekstur. Nah, kalau comic book ini bermain ke semuanya sih. Bermain ke tekstur, main ke outline, main ke halftone, main ke brush, nah gitu. Ya semua style ini plus minusnya pasti ada begitu. Nah, ini kita mau breakdown ya. Dua style ini kan sangat berbeda kan, stylenya Adventure Time yang kartun ini sama style yang Children Illustration ini. Oke, langsung saja ke software. Oke, ini sudah ke software ya, ke Clip Studio ya. Oke, tak prepare dulu teman-teman. Ini. Oke. Oke, ini ada beberapa pertanyaan juga nanti tak bahas di akhir ya. Oke, jadi aku ada sketsa nih. Ini udah tak warnain sih, tapi tak hilangin dulu aja. Ini aku ada sketsa dan aku pengen menerapkan ke style yang berbeda-beda. Tapi ini masih sebatas eksekusinya aja secara garis besar gitu. Pertama ada style kartun ya. Cartoon Network ini teman-teman pasti sudah tahu kan.
Ini Adventure Time, ini Amphibia, ini Gravity Falls gitu. Bedah nih, kalau kita bedah style yang ini Adventure Time yang kartun ini kan dia lebih main di outline-nya kan. Dia pakai outline ini style yang ini. Tuh, pakai outline dia. Nah, outline ini buat mempertegas bentuknya begitu. Sama kayak si Amphibia ini kan, dia juga ada outline. Backgroundnya pun juga pakai outline ini. Tuh, garis-garis tepi gini. Nah, terus yang ini Gravity Falls kan, dia juga ada outline juga. Outline-nya warna hitam begitu. Nah, maka dari gambarku ini aku tidak perlu menghilangkan outline-nya, aku biarin aja begitu. Nah, katakanlah ini sudah aku base color ya. Set, 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 set gitu. Nah, untuk warnanya ini aku ambil warna yang pengennya yang agak sore-sore gitu. Yang sore dan soft ya. Makanya aku ambil warna oranye, terus hijau. Hijaunya ini yang enggak hijau pohon, tapi hijau mengarah ke oranye-oranye gitu. Nah, terus untuk shadow-nya ya. Kemudian ini aku nambah layer. Shadow-nya ini kan dia solid ya. Jadi tidak ada soft brush, tidak ada tekstur, tapi solid. Straight to the point pencahayaan gitu. Ya ini aku pilih warna, terus gambar shadownya seperti ini. Nah gini. Terus mungkin opacity-nya aku kurangin ya, karena ini orange-nya terlalu pekat ini. Oke, seperti ini. Ya, ini pertanyaan seputar device. Nanti aku jawab di akhir ya. Udah aku jawab juga sih di awal tadi pas perkenalan, tapi nggak apa. Oke, untuk style seperti ini apakah memperhatikan pencahayaan gitu? Well, ini tergantung sih. Teman-teman pengen cahayanya yang akurat atau tidak gitu. Kalau ini kan aku pakai yang akurat ya. Kan di bawahnya hidung pasti ada shadow gitu. Terus rambut. Ini toolsnya aku cuma pakai bolpen biasa sih. Tapi yang udah ada teksturnya gitu. Nggak harus persis banget kayak punya aku ini ya. Mau pakai apapun asalkan mirip di software teman masing-masing juga bisa. Nah, aku cuma bentuk shadow gini aja ya. Nah, terus bawah mulut aku kasih shadow juga. Terus sekarang yang bagian bawah nih. Nah, aku cuma ngasih shadow simple gini. Nah, ini terus. Oke, bagian kakinya ya, bagian bawah celana itu. Kemudian kalau kita lihat di sini kan, misal di mana ya? Jangan ini terlalu. Ah, ini di Gravity Falls itu dia kayak ada semacam cahaya tambahan atau rim light, cahaya pencahayaan gitu. Walaupun ini dari pelanginya itu ya. Mungkin yang amphibia aja deh. Ya kan ada cahaya kan itu dari bawah sini. Anggap aja ini ada cahaya juga. Aku pengen ngasih cahaya warna ungu gitu. Oh ya ini layernya modenya di normal semua ya, nggak ada yang aneh-aneh kayak pakai overlay, multiply, color gitu. Ini masih mode normal semua. Aku pun kalau gambar layernya blending mode-nya kebanyakan pakai yang normal teman-teman. Kayak normal, jadi jarang pakai yang multiply gitu. Karena itu menurutku ya agak membuatku terasa sulit saking banyaknya blending mode. Ini fokus ke normal aja. Nah ini ada normal, ada multiply, overlay, tapi aku lebih sering pakai normal gitu. Ya ini tergantung ke preferensi sih. Kalau teman-teman lebih suka pakai multiply sebagai shadow, overlay sebagai pencahayaan itu monggo, terserah. Tapi di sini aku sharing, aku lebih suka pakai yang normal. Nah ini kasih pencahayaan ungu gini bisa ya. Terus aku mau ganti-ganti juga bisa ini, bisa ke pink, bisa ke merah, ke Tosca. Ini Tosca bagus nih kayaknya nih. Nah pakai Tosca aja ya, pakai Tosca.
Oke. Nah, kemudian yang celananya. Nah, ini jelas di bawah selendangnya ini kan pasti ada shadow ya. Tambahin aja gitu. Simpel seperti ini. Nah, ini juga. Terus baju ya, baju tinggal digambar simple aja shadownya. Ambil warna yang gelap aja dari base color. Seperti ini, begitu. Nah, ini kalau teman-teman lihat nih, ini kan shadownya kan aku ada teksturnya kan, bolpennya kan. Nah, aku lebih suka yang ada teksturnya gitu supaya ada ciri khasnya sendiri. Jadi aku nggak pakai bolpen yang solid rata gitu kayak gini. Nah, aku nggak pakai yang itu. Aku lebih suka yang ada teksturnya seperti ini. Kalau ini ya ini juga bisa, tapi dia kesannya kayak terlalu solid gitu loh. Aku pengen solid tapi ada yang ada tekstur sama ciri khasnya gitu. Sederhananya begitu. Jadi aku lihat referensi style ini kan, aku terapkan, tapi aku juga pengen upgrade gitu. Dengan cara mesti aku nambahin teksturnya di bolpennya ini gitu. Nah, ini kan ada teksturnya tuh ini. Nah, seperti itu. Ini untuk style yang comic book ya. Sorry, style yang kartun. Karena aku pengen nyoba yang children illustration ya. Ini tak hapus dulu shadownya. Oke, children illustration itu rata-rata ya flat, tapi dia lebih main ke tekstur ya. Dan untuk tekstur ini apakah ada tekstur yang spesifik gitu? Enggak, ini bebas gitu. Bebas teman-teman mau pakai yang mana. Tapi aku lebih suka nentuin dulu teksturnya seperti apa. Ini kan teksturnya sangat kasar toh. Nah, aku tipe yang seperti ini yang rough banget gitu. Karena kan lebih nampak kan tekstur kasarnya dibandingkan yang smooth gitu. Tapi kalau teman-teman pengen yang lebih smooth ya silakan begitu. Misalnya nih shadownya yang tadi ya. Aku pengen pakai brush yang ya, yang seperti ini. Ini kan brush yang sering ya, yang aku pakai begitu. Aku brush pelan-pelan gini. Kalau nggak aku bisa pakai pensil. Nah, brush yang seperti ini terus. Nah, ada brush lain ya. Ini aku suka ini pakai brush ini. Dia warnanya bisa nyampur-nyampur berubah-berubah gitu. Terus rumputnya ya, rumputnya. Belum tak lock. Nah, ini rumputnya aku ya ini aku cuman lebih ngasal aja coret-coret gitu karena brushnya udah bekerja sendiri. Terus aku nambahin shadow lagi ya. Nah, di sini begitu. Mungkin ke pohonnya. Nah, ini pohonnya aku warnain juga terus aku shadow pakai tekstur. Nah, ini sebenarnya tekstur kayak gini acuannya ini nggak ada sih teman-teman. Teman-teman bebas pengen pakai bolpen atau yang tekstur seperti apa bebas. Mau yang seperti ini gitu, mau yang seperti ini. Kuncinya itu kalau teman-teman bisa memahami bagaimana cara brushnya bekerja, pasti akan terbiasa begitu, akan ngerti. Jadi kayak memanipulasi brush yang ada gitu. Terus misalnya yang ini ya, selendang atas ini ya belum tak sentuh tadi. Tuh aku pakai tekstur yang pensil gini. Nah, yang bawah kan lebih gelap tuh, yang atas lebih terang. Nah, aku makanya goresnya yang bagian bawah. Oh iya, kalau children illustration kayak yang ini kan, yang ini itu pasti kan tidak berline art ya. Kebanyakan sih tidak berline art. Ya, makanya ini line artnya tinggal aku ilangin gitu. Nah, line art tinggal aku ilangin. Oh, matanya hilang. Sik, sik. Matanya tinggal aku copy aja. Ini lasso tool ini favoritku sih ini untuk select.
gitu. Nah, gini. Jadi lebih tidak ada line-nya ya untuk style buku anak itu. Ini matanya sama facial kayak hidung mulut aku warnain coklat aja biar lebih nyatu dengan kulit. Nah, oke, dan terus pohonnya aku pengen kasih tekstur ya. Tekstur yang aku pengen misalnya tekstur ini color pencil. Ini teman-teman bisa lihat preset tools-toolsku ya di Clip Studio Paint bagi yang pakai Clip Studio Paint juga. Kalau di Procreate gitu misalnya itu apa sih? Peppermint ya nggak salah ya. Aku nggak tahu yang tekstur-tekstur gitu. Bisa drop di komen juga ya teman-teman ada pakai brush apa nih di software-software misalnya di Procreate, di Medibank, Krita dan lain-lain. Gitu. Ini aku ngewarnainnya ya udah have fun aja gitu. Ya agak lumayan asal coret-coret gitu. Nah, gini. Terus yang pinggir-pinggirnya dikasih cahaya ya untuk pohon ini. Gitu. Sekarang pohon ini oke, layarnya gitu. Aku kasih shadow juga. Nah, terus semak-semak yang belakang ya. Mungkin dari tadi tekstur, tapi aku pengen nyoba yang ada nggak yang bisa diterapin dari yang referensi ini. Oh bisa nih tekstur daunnya itu. Nah, gini. Aku kasih kayak semacam rumput-rumput kecil gitu. Oke, menurutku kalau untuk buku anak ini bermain di gradasinya sih. Gradasi tapi teksturnya. Jadi kalau teman-teman lihat nih gradasi nih. Nah, itu kan semakin ke bawah semakin gelap. Sedangkan semakin ke atas dia sudah tidak ada warnanya. Alias gradasi yang sudah hilang. Itu mungkin yang bisa diterapkan jika memakai tekstur. Jadi misalnya yang bawah ini dia teksturnya tebal. Tapi semakin dia ke atas, nah dia teksturnya sudah sedikit berkurang. Begitu. Sama halnya dengan yang ini kan pohonnya. Dia kan teksturnya lebih tebal di sini, tapi semakin lama ini semakin hilang. Semakin teksturnya semakin mencar satu-satu. Yang tadinya saling berhimpitan dan tebal ya. Ini juga sama kan, teksturnya lebih padat di sini, terus ininya juga sudah mulai hilang. Jadi ibaratnya kalian pakai gradient tool atau gradasi, cuman diganti dengan tekstur seperti itu. Itu untuk style buku anak teman-teman. Jadi kan style kartun, style buku anak itu. Ya, jadi untuk itu yang bisa dipelajari hari ini ya. Oh ya, notes. Aku ngasih notes, tapi nggak tak tulis. Sorry. Ya, notes ini yang berfungsi untuk mengkonsistensikan gambar kita ya. Tadi kan misalnya teman-teman belajar, oh gradasi, gradasi tekstur itu gimana? Nah ini dicatat gitu. Jadi semakin semakin pekat ya, gitu. Semakin tebal, semakin pekat, maka teksturnya semakin tebal. Gitu. Ini untuk yang buku anak ya, children illustration. Kalau yang kartun kan, kalau kartun itu kan dia lebih pakai outline, pakai outline. Ini terus tadi kan ada pencahayaan kan, pencahayaan solid. Pencahayaan solid itu yang tadi itu yang kayak amfibia tadi. Ini kan dia lightingnya kan solid kan ini, gitu. Nah, setelah teman-teman catat ini nanti bisa diterapkan di gambar-gambar berikutnya ya. Biar tidak lupa begitu. Karena kejadian yang aku alamin itu, aku udah enak nih gambarnya pakai style yang seperti ini. Tapi kok di style berikutnya kok, waduh kok nggak seperti yang di awal ya. Nah itu karena aku nggak nyatet kayak gini. Jadi pentingnya harus dicatat sih teman-teman. Apa aja yang sudah dilakukan begitu. Ini ramai banget ya kalau apa chatnya. Itu ada yang komen matanya hilang. Iya emang hilang matanya. Oh itu matanya muncul lagi tuh.
Oke, ini tak jawab pertanyaannya ya. Banyak nih. Gitu. Terima kasih yang sudah bertanya ya teman-teman. Kita kan jadi ada diskusi dan obrolan ini. Oke, dimulai dari untuk bikin art lebih fokus tone warna udah. Aplikasi yang sering dipakai, aku pakai Clip Studio Paint. Clip Studio Paint-nya yang Pro, masih yang Pro. Belum aku upgrade ke X karena aku masih belum butuh sih fitur-fitur yang di X itu. Aku masih pakai yang Pro. Aku pakai Ibis Paint di HP. Oh iya, aku juga pernah gambar sesuatu, gambar juga ya di Ibis Paint pakai HP itu. Aku gambarnya pakai telunjuk sih, gitu. Sama, oh iya kadang-kadang aku pakai yang pena, yang pulpen yang bisa touchscreen tuh ya. Ya itu Ibis Paint emang oke sih itu kalau misalnya lagi pengen coret-coret. Aku pakai Krita. Ya, Krita juga oke ya. Bisa buat animasi juga kan itu. Aku juga punya sih, tapi jarang pakai. Medibank, ya Medibank aku pernah nyoba. Nih, Krita karena belum bisa beli Clip Studio Paint. Ya, biasanya lari ke Krita dulu untuk mempelajari. Kalau yang awal-awal ya, lari ke Krita dulu untuk mempelajari digital. Nanti kalau sudah enak bisa beli yang Clip Studio Paint. Biasanya kalau Clip Studio Paint itu pas ada diskon sih teman-teman. Mungkin pas Thanksgiving atau hari-hari gede gitu. Kak sering pakai device apa? Aku device-nya pakai Wacom ya. Wacom yang touchscreen itu. Wacom yang Cintiq itu. Adobe Fresco, aku baru tahu itu. Nanti aku cari. Gak harus pakai grayscale dulu ya Bang. Langsung warna juga oke. Oke, ini adalah pertanyaan yang sangat menarik ya. Sebenarnya kalau aku gambar itu dimulai dari grayscale dulu. Tapi grayscale-nya ini cuma untuk ngeblocking warna aja gitu loh. Bentar, ada nggak ya gambarku ya sebentar. Harusnya ada sih. Oh, kelamaan. Ya, jadi anggap aja ini grayscale ya teman-teman ya. Jadi aku kalau gambar itu biasanya di grayscale kan dulu. Jadi untuk menentukan arah warnanya, arah warna, value dan lain-lain. Karena kalau mau ngasih warna pas grayscale ini enak gitu. Misal nih aku pengen ngasih warna celananya apa gitu. Warna selendangnya oranye gitu. Nah, jadi oranye yang di sini itu kayak lebih kelihatan oranye seperti apa gitu. Kalau langsung warna itu kan takutnya mata kita tuh ngeblend sama warna background yang putih gitu, warna kanvasnya gitu. Jadi mending aku grayscale kan semuanya. Tapi ini balik ke masing-masing sih. Terus yang kulit nih, tuh kulit aku pengen warnanya seperti ini. Nah ini kan lebih enak kan kalau kita mulai dari grayscale dulu. Jadi terfokus dulu pada satu warna gitu. Tapi kan aku kan tadi kan udah langsung warna kan teman-teman biar langsung cepet aja gitu, nggak kelamaan. Terus ini kulit gitu, nah ini pohon. Jadi semakin kalau misalnya warnanya ada yang salah ya, aku hijaunya nggak pengen gini, nah itu bisa diandunya lebih enak gitu. Karena kan grayscale ini kan lebih monoton dulu kan. Jadi kita fokus ke warna-warna yang pengen kita tentuin dulu. Kalau langsung warna sih bisa ya, cuman itu harus ada penyesuaian juga. Aku pun sampai sekarang masih pakai grayscale gitu. Langsung warna ya itu juga oke, tapi aku dari grayscale dulu. Mau pakai brush yang bertekstur, tapi mata suka gak betah. Sukanya rapi dan solid. Mungkin lebih ke penyesuaian aja sih teman-teman. Teman-teman suka yang solid atau tekstur terserah. Tapi aku jujur ya lihat yang tekstur gitu aku juga kayak nggak betah. Aduh ini kok brush kok berantakan gini sih. Tapi lama-lama setelah aku melihat banyak ilustrator, banyak artis-artis yang mereka pakai tekstur yang sangat tidak karuan, yang lebih parah dari yang punya aku kayak udah terbuka gitu loh. Oh ada yang stylenya seperti ini. Kayak stylenya Spider-Man, Spider-Verse itu kan berantakan sekali kan itu. Kayak aku waktu nyoba gambarnya itu kan, waduh ini kok berantakan gini ya, ternyata asik juga gitu. Pakai tipe tekstur yang mana itu Kak? Oke, jadi tekstur itu tergantung penguasaan aja sih. Misalnya aku punya tekstur yang tipikalnya kayak gini. Nah, tipikal yang kayak gini itu kan berarti
dia munculin titik-titiknya itu kan berurutan ya. Kalau semakin gini kan semakin rame gitu. Terus aku punya yang seperti ini. Nah, ini fungsinya lebih ke detail-detail gitu, shadow dan lain-lain. Terus aku punya tekstur yang jadi kalau teman-teman sudah dapat tekstur itu dikenalin aja. Ini teksturnya seperti apa sih gitu. Apakah ini cocoknya ini ditimpa atau enggak gitu. Ini kan cocoknya ditimpa ya ini ya. Tapi makin ke sini makin hilang di bentuk gradasi gitu. Terus yang ini yang mana dulu? Nah, yang ini kan mana lagi ya? Nah, ini tekstur pensil ya. Gitu. Tapi personal ya, aku lebih suka brush tekstur yang ini, crayon bukan pastel. Yang seperti ini sih rough gini gitu atau chalk, kapur gitu. Nggak harus persis banget ya aku pakai teman-teman kalau untuk masalah brush. Yang penting yang kayak mirip-miripnya aja. Jangan terlalu persis juga nggak apa-apa. Begitu. Karena tekstur kan ada yang macam-macam kan. Ada yang gini eh, harus ditimpa biar lebih tebel atau cuma gini doang gitu. Tidur pakai outline itu fine-fine aja ya Kak. Eh balik balik juga sih bebas sih. Mau pakai outline atau enggak, tapi yang kita lihat children book kebanyakan itu kan dia tidak beroutline. Sebenarnya children book itu kalau kita secara harafiah itu kan sebenarnya buku anak gitu loh, tanpa kita harus perhatikan itu stylenya harus yang seperti spesifiknya ya gitu. Mohon koreksinya sih gitu. Tapi kalau kita melihat children book kebanyakan dia kan lineless tidak pakai line. Gitu. Tapi ini misalnya pakai line ya, aku pakai line. Terus misalnya biar lebih nyatu ya, aku warnain line-nya. Nah, gini. Terus aku gelapin ya. Nah, ini kan lebih nyatu kan ini dengan warnanya. Ini ya bisa, monggo. Itu vektor atau pixel. Ini tak zoom nih. Jelas ya, itu pixel ya. Bitmap ini. Itu, bitmap. Ini bukan Adobe Illustrator, ini bukan GIMP, ini Clip Studio. Basisnya bitmap. Di Medibank ada brush tekstur. Oke, aku belum bisa jawab ya teman-teman karena belum explore di Medibank. Seharusnya ada sih yang model-model kasar gitu. Atau enggak pakai pensil juga bisa teman-teman. Misal nih, jadi aku pakai pensil ya. Nah, aku pakai pensil ini nih. Jadi selain buat sketsa, aku bisa buat tekstur juga. Tak gedein nih ukuran pensilnya nih. Tuh, aku bisa buat tekstur juga. Mungkin ya. Pensil tuh biasanya yang tipe-tipe seperti pensil tuh bisa untuk tekstur. Nah, ini udah ada yang bantu jawab ya. Thank you ya Kak Juan ya. Nih. Oke, Ibis Paint Custom terus kode QR. Oke, ini bukan. Pernah bikin splash art, Mas. Waduh, splash art kayak siapa ini Kak Rahman? Kayak Esbenles atau splash art yang kayak Riot Game itu. Kayak League of Legends itu gila itu. Itu bagus banget itu. Aku pengen punya skill yang seperti mereka gitu. Kalau di Indo itu kan ada namanya Fahmi Fauzi ya. Di Indo terus ada eh, David Loka ya, David Loka itu yang nama IG-nya Ardinarias itu kan mereka tipikal splash art ya, dan masih banyak lagi sih ilustrator splash art yang keren-keren. Tapi favoritku kalau untuk splash art itu Esben Les, teman-teman. Esben Les sama Jennifer Wesling, itu mereka kan ilustratornya League of Legends kan gitu. Bagus-bagus. Esben Les itu karena dia sambil menceritakan pengalamannya di League of Legends gitu loh, gambar splash artnya yang sangat keren, yang realisnya keren gitu. Pernah nyobain Hypein? Belum. Mungkin habis ini aku searching-searching ya Hypein sama mungkin download juga. Belum pernah nyoba. Bedanya Pro sama X. Kalau Pro ini ya udah sebatas ini aja. Kalau X itu dia lebih ke animasi sih teman-teman. Setauku ya, karena aku belum search lebih dalam sih yang X. Kalau X tuh animasinya tuh lebih panjang aja gitu. Kalau yang Pro ini kan animasinya cuman sebatas satu adegan aja gitu. Berapa frame ya? Ini berapa sih ini? Misalnya ini aku new cell ya. Aku jarang banget sih pakai ini. Ya, tapi yang jelas nggak bisa panjang-panjang kalau animasi di yang Pro ini. Tapi yang Pro ini aku sampai sekarang masih pakai gitu loh. Aku nggak belum pengen upgrade dulu karena belum ngerti juga kebutuhannya. Mana bagus pakai Photoshop daripada
mana bagus pakai Photoshop? Oh, maksudnya bagusan Photoshop atau Clip Studio? Bebas. Ini sebenarnya kan basicnya kan ini kan bitmap kan. Photoshop sama Clip Studio itu kan bitmap gitu. Tapi aku lebih suka Clip Studio karena interface-nya, software-nya yang mudah dipahami. Kalau menurutku sih Photoshop itu lebih kompleks ya, berasnya settingannya seperti ini gitu. Bagusan Corel atau Photoshop? Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, juga dua software itu berbeda ya, Kak Sowah ya. Kalau Corel itu kan vektor, basisnya yang solid dan lain-lain. Kalau Photoshop ini kan lebih ke bitmap ya. Ya ini kan software dasar aja, dasar dari software. Aku pakai Photoshop, cuma ya berasnya terbatas. Ya, eh, kalau di Clip Studio ini kan ada asetnya kan, yang banyak banget gitu. Ya ini teman-teman pada sharing nih tentang pakai software. Ya beda fungsi Corel untuk vektor, sama kayak Adobe Illustrator ya. Bang, ada artis yang coloring dulu, baru ngeline. Bedanya apa ya sama yang ngeline duluan? eh aku nggak tahu sih, tapi aku tuh kalau misalnya yang tipikal children illustration seperti ini ya, itu kan rata-rata kan lineless kan. Ya udah, anggap aja ini sketsa aku yang kasar ya. Anggap aja ini sketsa aku yang kasar. Nah, habis itu aku ya udah tinggal warnain gini terus sketsanya aku ilangin gitu. Tapi aku lebih suka kalau misalnya ada line artnya ya, aku lebih suka gambar line-nya dulu habis itu baru diwarna. Karena lebih enak aja. Mas, kalau untuk grayscale itu buat layer warnanya ada settingannya atau ditumpuk aja. Menurutku kalau grayscale itu dipetakan petakan sih. Aku pakai metode ini teman-teman. Bisa kalian terapkan juga mungkin. Nah ini ada yang terang, terus ini ada yang gelap ya, gelap dikit. Ya dibentuk gradasi lah. Terus yang ini lebih gelap gitu. Oke, jangan-jangan. Yang ini tak gelapin lagi. Yang ini gelap banget. Nah, aku gitu sih tak petakan. Jadi misalnya nih aku pengen ini kan celananya lebih terang toh. Nah, aku blocking dulu pakai yang ini. Nah, yang ini. Ini ke sini gitu. Terus ini yang sini, sini sini. Ini yang enggak deng, ini ke rambut ya, terus ini yang sini gitu. Jadi grayscale tuh lebih bebas sih. Kan ini kan cuma hitam putih doang gitu. Kak pernah dapat project buku anak gak? Ada di di Instagramku belum ada sih. Dari kampus sih aku dapatnya gitu. Jadi kerjasama gitu sama kampus bareng teman-teman kuliah juga. Bikin waktu itu masih pas COVID sih. Bukunya tentang COVID, cerita tentang COVID gitu. Clip Studio Paint mending yang bulanan sekali beli, Kak, atau oke, jadi kan Clip Studio Paint ini kan modelnya yang sekali beli ya. Kita bayar Clip Studio Paint terus bisa dipakai sampai kapanpun gitu. Cuman kan kalau mau upgrade harus beli. Sebenarnya gini sih, tergantung teman-teman butuhnya apa. Kalau misalnya Clip Studio Paint pas upgrade ini dia ada fitur seperti ini gitu, teman-teman butuh, ya balik ke teman-teman pengen upgrade atau enggak. Tapi sejauh ini aku belum upgrade karena aku sudah sangat puas dan cukup dengan fitur yang ada gitu. Tapi tidak dipungkiri aku juga pengen update gitu loh, pengen nyoba-nyoba fitur-fitur ini gitu. Pengen juga update. Tapi nantilah itu masih kebutuhan yang lain gitu. Nah ini udah dijawab sama Kak Setiori ya. CSP biasanya ada promo ya, summer sale, winter sale gitu. Bisa teman-teman juga bisa kunjungi di webnya. Biasanya desain ukuran kertasnya berapa? Em, Desain ukurannya aku pakai A4 resolusi 300 sudah. A4-nya bisa portrait sama landscape ya. Clip Studio Paint atau Procreate, monggo, senyamannya teman-teman gitu. Tapi kalau dari aku kan juga pernah nyoba Procreate, aku masih tetap lebih suka Clip Studio. Gitu loh. Menurutku Procreate eh, gimana ya jawabnya ya? Sebenarnya kayak software kita nyamannya yang mana sih? Karena aku kan pertama kali belajar Clip Studio, aku pindah Procreate kayak, aduh aku udah terlanjur nyaman sama Clip Studio gitu. Tapi kalau Procreate yang buat iPad gitu kan,
Kalau untuk mobile sih itu enak banget pakai Procreate mobile, gambar di kereta, gambar di mobil, gambar pas lagi nongkrong gitu kan enak tuh pakai Procreate. Terus brush-brushnya kan juga bawaannya kan bagus-bagus tuh Procreate tuh. Aku nyoba punya temanku tuh udah enak banget itu. Itu enaknya Procreate kayak udah langsung bisa bikin nyaman. Tapi aku masih tetap nyaman Clip Studio Paint. Artis Indo Alkemania keren. Oke, nanti aku explore ya. Ini terima kasih rekomendasinya dari Kak Adi Sena. Oh, ini banyak banget yang pertanyaan ini. Enakan ke Procreate ya ya. Oh, ini ada yang jawab kalau Oke, X fitur 3D-nya lebih lengkap. Oke, oke oke Mas Mbak, Mbak. Dius. Iya. Iya, ya. Mungkin sambil nyari pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya menarik nih buat sesi penutup hari ini, aku tapi sambil ini ya mau jelasin dulu. Nanti kan mungkin akan ada pertanyaan yang ke skip gitu ya, karena aku lihat ini ada 40-an lebih ya pertanyaan yang Iya. disampaikan ke Kak Deus. Nanti untuk nextnya Kak Deus ada kelas lagi. Nanti di situ kalian bisa interaksi langsung sama Kak Deus. Untuk infonya, ini aku izin share screen dulu ya, Mas. Iya. Oke, sebentar. Oke, teman-teman. Jadi nanti mungkin akan banyak sekali pertanyaan yang ke-skip di sesi hari ini. Jadi mohon maaf apabila pertanyaan di antara kalian di sesi hari ini itu banyak yang nggak kejawab gitu ya. Nanti di tanggal 3 September, Mas Deus bakal ada kelas lagi. Jamnya sama yang kayak, oh sorry, jamnya di jam 13 ya teman-teman. Jadi lebih siang lagi sama di hari weekend juga. Nah, untuk apa namanya, materi yang bakal dibahas kurang lebih ini ya teman-teman yang akan dijelaskan sama Mas Deus. Terus untuk harganya itu kurang lebih harganya 100.000 gitu ya. Nah, mungkin dari teman-teman yang baru pertama kali join di Amazing Academy mungkin agak bertanya-tanya gitu ya. Bedanya kelas sama kelas sekarang sama yang selanjutannya itu gimana sih gitu ya. Jadi dari sistemnya juga nanti kalau misal di kelas yang hari ini itu kan kita interaksinya sama Mas Deus itu by kolom chat sama Q&A. Namun nanti di tanggal 3 kalian bisa langsung open cam sama open mic juga, jadi bisa langsung interaksi sama Mas Deus. Sama ada ini ya Mas, ada praktek gambarnya juga nggak Mas nanti buat tanggal 3? Iya, nanti praktek udah gambarnya Oke, gitu. jadi nanti ada praktek gambarnya juga. Nah, untuk link pendaftarannya di mana nanti aku share di WhatsApp group, nanti aku share juga di chat box juga. Untuk harganya 100.000 ya teman-teman. Jadi dari 300.000 hanya cuma jadi 100.000 aja. Nah, selain itu aku juga mau infoin juga nih teman-teman, buat teman-teman yang share keseruan webinar hari ini gitu ya, tag Kak Amadeus Erlangga IG-nya, terus sama Amazing ID, nanti di situ kalian bakal di DM sama tim Instagram kita untuk dapetin harga promo, dan itu khusus untuk melakukan transaksi pada saat hari itu juga ya teman-teman. Jadi kalau misal kalian pengen dapetin harga yang lebih murah lagi di bawah 100.000, nanti kalian bisa langsung share keseruan kelas hari ini. Mungkin dari Mas Deus ada yang mau disampaikan nih buat kelas selanjutannya, mungkin apa aja yang bakal dibahas dan benefitnya mungkin apa gitu ya. Monggo, silahkan. Ya, jadi ini kan kita masih seputar ya kepengenalan lah bagaimana cara membuat gambar yang memiliki art style yang masing-masing terus nanti dijadiin portofolio. Nah, di yang ini pertemuan yang ini itu nanti lebih ke detail bangetnya, banget-bangetnya sampai pembahasan brush yang seperti apa terus mungkin cara mewarnainya, milih color palette-nya. Intinya pertemuan ini tapi lebih detail gitu tingkatannya. Oh ya, sama BTW ini aku masih ngejawabin yang di kolom chat ya gitu. Ya, itu aja sih, Mbak Caca. Oke, terima kasih Mas Deus buat penjelasannya. Mungkin sebagai penutup nih Mas, kita pilih 3 atau 2 pertanyaan dulu. Mungkin dari kolom Q&A nih Mas. Tadi kolom Q&A udah sempat jawab belum Mas untuk yang pertanyaannya mungkin?
Udah. Udah ya, oke. Mungkin random ya teman-teman, kalian bisa sampaikan pertanyaan lagi, mungkin di kolom chat atau Q&A, nanti kita pilih 3 lagi untuk sesi penutup kelas hari ini. Monggo silahkan. Oh ya, info juga nih teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang mungkin pakai tools yang beda sama Mas Deus, itu nggak apa-apa ya Mas. Jadi nanti tools apa saja bisa tetap join ya untuk di next master class-nya. Ya bebas mau pakai software apapun gitu. Mungkin di next pertemuan selanjutnya itu mungkin menjelasin basicnya, mungkin brushnya yang seperti ini, mungkin di Procreate yang seperti ini begitu. Nanti aku kayak ngajarin gimana sih cara memanipulasi brushnya ini gitu loh. Jadi nggak harus sama yang kayak aku pakai. Sebenarnya itu kan hanya trik-triknya aja sih, kayak tadi kan yang gradasi kan. Gradasi itu kan semakin ke bawah kan semakin tebel. Nah, kalau pakai tekstur kan berarti kalau teksturnya semakin tebal berarti semakin diarsir di gambar gitu. Oke, mungkin mungkin dari Mas Deus tadi sempat ini nih nemu pertanyaan menarik atau mungkin ada yang mau disampaikan. Kalau misal emang pertanyaannya udah selesai, silakan nih Mas. Ya. Ya, sudah. Oh ya bisa diulangi Mbak Caca. Mohon maaf tadi aku agak distract. Gimana Mas? Tadi milih pertanyaan ya. Yes, milih pertanyaan atau mungkin kalau misal pertanyaannya emang nggak ada, udah habis, boleh sambil mungkin pesan-pesan yang mau disampaikan ke peserta, monggo silahkan disampaikan. Oke, pertanyaannya mungkin ada yang belum sih ini. Sebentar ya Mbak ya, tak scroll dulu. Oke, silahkan. Oh ya, buat teman-teman, kalau misal yang nggak bisa join di hari H, mungkin nanti di tanggal 3 September ada yang bilang nggak bisa nih Kak, soalnya apa tanggal 3 itu ada apa namanya ada acara atau apa gitu ya, itu nggak apa-apa banget karena nanti kalian bakal tetap dapat recordnya gitu ya. Jadi kalian masih tetap bisa lihat recordnya, plus sama kalian bisa ikutan sesi mentoring selama 1 minggu setelah kelas di WhatsApp grup bareng Mas Deus kayak gitu ya teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Haikal ya. Oke, Apakah silakan Mas. apakah mempresentasikan portofolio itu harus spesifik sesuai dengan tema dan art style? Jujur ya teman-teman, aku untuk menjawab pertanyaan ini agak lumayan bingung. Tapi gini, aku punya portofolio dulu. Portofolio yang aku stylenya tak bisa sama yang stylenya aku gabung begitu. Nah, tujuannya buat apa? Misal aku melamar ke studio ya. Aku kan sekarang lagi di studio Los Munos gitu. Nanti teman-teman bisa cek Instagramnya gitu. Nah, studio Los Munos ini seperti aku lihat ya, itu stylenya kan macam-macam nih. Nah, makanya aku apply karya yang macam-macam juga stylenya begitu. Atau misalnya teman-teman apply freelance gitu ya, misal di Fiverr atau Upwork gitu ya, website freelance. Itu misalnya ada klien yang pengennya mintanya children illustration book ya, maka otomatis teman-teman harus ngasih portofolio children illustration book aja, begitu yang spesifik seperti itu. Tergantung permintaan sih kalau mau nge-apply kayak gitu. Misalnya kayak kayak Windah Basudara kemarin, dia kan ngerekrut, ini tuh pada tahu Windah Basudara semua ya, masih tahu dong. Dia kan kemarin ngerekrut ilustrator buat itu ya, motion image ya, buat franchise-nya dia. Dia kan nyari ilustrator yang bisa gambar anime-anime keren yang epic gitu. Nah, makanya portofolio yang harus dikirim ya yang gambar-gambar seperti anime itu dan lain-lain. Waktu itu aku ngirimnya children illustration sih ke Bang Windah, makanya aduh aku ngapain gitu, kenapa aku ngirimin ginian gitu, harusnya aku ngirimin yang itu ya gitu lah. Tergantung permintaan sih teman-teman mau mau apply kemana begitu. Terus apalagi nih yang oke, itu untuk pertanyaan dari Kak Haikal. Terus ini dari Kak Ica nih udah tak jawab sih tadi, tapi nggak apa-apa. Kalau untuk outline bagus warna coklat atau hitam ya, ya tergantung juga. Kayak Adventure Time tadi kan pakai warna hitam gitu. Kalau mungkin warna coklat itu mungkin lebih nyatu ke colornya ya. Kan hitam, kalau warna hitam itu kan dia benar-benar solid kan. Jadi kayak kontras banget gitu. Tapi aku personal lebih suka warna coklat karena lebih nyatu aja dengan warna colornya gitu. Warna kulitnya lebih nyatu gitu. Warna lainnya yang warna coklat. Cara nerapi, oh itu dari Kak Ica. Satu lagi ya, dari Kak mana ini?
Biasanya desain, bentar. Nah, ini sih mungkin pertanyaan teknis ya dari yang nanyain tentang DPI ini. Kak, ini DPI-nya bagus yang tinggi atau rendah? Jadi DPI atau resolusi ya. Aku lebih sukanya yang resolusinya yang sewajarnya aja sih 300 gitu. Tapi tergantung project juga. Misalnya aku bikin animasi gitu. Aku makanya pakai resolusi yang lebih kecil gitu karena kan cuma di layar doang. Bukan aku cetak begitu. Aku normalnya pakai 300 aja. Oke, itu pertanyaan dari hari ini. Sudah Mbak Caca? Oke, terima kasih Mas Deus buat penjelasannya, buat sesi sharingnya hari ini. Eh, Sebagai penutup tadi ya teman-teman, aku infokan lagi. Jadi nanti di tanggal 3 September akan ada kelas lagi bareng Mas Deus. Jadi mohon maaf sekali kalau misal banyak sekali pertanyaan yang skip di kelas hari ini gitu. Jadi untuk next-nya kalau misal kalian pengen belajar tentang ilustrasi bareng Mas Deus yang lebih detail, nanti bisa join di tanggal 3 ya teman-teman. Untuk linknya tadi udah aku share, nanti aku share juga di WhatsApp group. Kemudian untuk recordnya, nanti record kelas ini akan aku share di WhatsApp group. Jadi teman-teman bisa stay di WhatsApp group aja gitu ya. Nggak usah live juga karena nanti di WhatsApp group itu akan diubah jadi grup community gitu ya. Jadi kalian bisa sharing-sharing tentang dunia ilustrasi di WhatsApp group tersebut. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, dari aku mohon maaf apabila ada kesalahan, mungkin ada kekurangan selama acara kelas hari ini. Mungkin dari Mas Deus ada yang mau disampaikan sebagai penutup kelas hari ini untuk peserta. Monggo silahkan untuk pesan-pesan mungkin silahkan Mas. Oke, terima kasih untuk Amazing ya dan Mbak Caca telah memberikan kesempatan webinar kepada saya. Saya senang bisa bertemu dengan teman-teman di sini, community, dan bisa sharing begitu. Untuk kesan-pesannya, ya kita have fun bareng ya, bisa ngomong sama chat-chat ini kan mengisi Sabtu soreku ini. Ngomong sama banyak teman-teman di sini gitu ya, ada yang sharing referensi, sharing aplikasi, sharing presentasi kan banyak banget ini gitu. Jadi having fun sekali untuk sore ini. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Deus buat waktunya, sudah meluangkan waktu di hari weekend hari ini, di jam-jam sore kayak gini untuk mengisi kelas hari ini dan juga teman-teman yang sudah stay di acara kelas hari ini. Aku mengingatkan lagi, jangan lupa follow Instagramnya Mas Deus, @amadeus_erlangga, dan juga Amazing ID, biar kalian tetap update tentang karya-karya terbarunya Mas Deus, mungkin sebagai referensi, dan juga tetap update tentang informasi-informasi terbaru di kelas Amazing gitu ya teman-teman. Jadi nanti untuk next kelasnya jangan lupa join di tanggal 3 ya teman-teman. Oke, dari aku cukup sekian. Terima kasih teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas. Dah.